Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, kami akan menjelaskan mengenai korelasi antara struktur obat dengan reaktivitasnya. Eh, Kelompok kami sendiri beranggotakan yang pertama Dwi Julianti, Ensa Oktara, Evani Anggraini, Gita Alfiani, Lina Septiani, Melita Rama, Rika Destiana, dan saya sendiri sebagai moderator Pandu Kalinggajati. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian dari stabilitas obat itu sendiri. Stabilitas obat adalah derajat degradasi suatu obat dipandang dari segi kimia. Stabilitas obat dapat diketahui dari ada tidaknya penurunan kadar selama penyimpanan. Nah, penyimpanan kadar obat yang baik itu biasanya dapat bertahan hingga 5 tahun. Untuk kasus yang kurang baik, setidak-tidaknya harus bertahan sampai dengan 3 tahun. Dan untuk obat-obat reseptur itu harus dapat bertahan hingga berbulan-bulan. Sementara untuk penyebab ketidakstabilan obat itu dapat dilihat dapat dipengaruhi oleh labilitas dari bahan obat dan bahan pembantu itu sendiri, kemudian dapat juga disebabkan oleh faktor luar atau lingkungan. Faktor luar atau lingkungan ini biasanya disebabkan oleh pH, suhu, kelembapan, dan lain-lain. Sementara labilitas dari bahan obat itu berasal dari ketahanan dari bahan obat itu sendiri. Metode mendeteksi perbandingan stabilitas dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, tes daya tahan waktu panjang atau real time, di mana pada tahun pertama dilakukan setiap 3 bulan, pada tahun kedua dilakukan setiap 6 bulan, dan pada tahun-tahun berikutnya dilakukan setiap 1 tahun sampai batas waktu yang telah ditentukan, di mana obat akan disimpan di bawah persyaratan yang telah dituntut atau diharapkan, dan pada akhir percobaan akan dikontrol bagaimana kandungan obat tersebut dan bagaimana nilai efektif dari obat tersebut. Kemudian yang kedua ada tes daya tahan dipercepat atau accelerate, di mana obat akan diberikan beban berupa suhu atau tekanan ekstrim selama 6 bulan dan diamati setiap 3 bulan, dan dilakukan pengamatan bagaimana penguraian obat tersebut di bawah suhu yang ekstrim. Jadi hal yang mempengaruhi perubahan struktur dan hubungan dengan reaktivitas sebuah obat dapat dilihat pada slide berikut. Yang pertama itu ada alat analitik pembentukan garam dan teknik kristal. Seperti yang kita tahu, stabilitas fisik kimia obat dapat diubah oleh pembentukan garam. Contohnya saja ada obat enalapril. Obat enalapril itu kurang stabil, maka diubah menjadi enalapril malea untuk mengatasi ketidakstabilan tersebut. Seperti yang kita tahu, semakin tinggi tingkat mobilitas, maka akan meningkatkan degradasi sebuah obat. Sehingga untuk mengurangi mobilitas molekul obat-obat AMOF itu dianggap sebagai strategi yang berguna untuk meningkatkan stabilitas penyimpanan obat. Obat-obat AMOF tentunya akan lebih reaktif dibanding dengan obat-obat kristal. Mobilitas lokal obat dan molekul eksipien telah menarik perhatian sebagai faktor penting dalam reaktivitas kimia. Prediksi stabilitas obat dari struktur. Stabilitas bahan harus diketahui untuk penetapan perlakuan standar uji dan untuk persiapan sampel yang akan diserahkan untuk evaluasi klinisnya. Prediksi stabilitas dan desain formulasi dapat didasarkan pada studi tingkat perubahannya. Beberapa karakteristik fisikokimia. Studi fisikokimia semacam ini dapat menyebabkan prediksi kondisi yang mempengaruhi degradasi dan memberikan informasi tentang sifat-sifat zat antara dan produknya. Contoh penerapan filosofi ini yaitu studi stabilitas antibiotik fumagillin amebasid. Stabilitas dan sediaan farmasi cair itu bisa juga diprediksi melalui hubungan kuantitatif antara tingkat degradatif dan variabelnya, seperti konsentrasi, pH, jenis pelarut, dan konstanta dielektrik, ionik kekuatan, substrat pKa, substrat reaktif kelompok, suhu, kelarutan, nukleofil, asam basa tambahan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dibahas mengenai degradasi struktur kimia pada stabilitas obat. Degradasi itu sendiri diartikan sebagai penurunan kualitas dari stabilitas obat akibat struktur kimia, di mana kita ketahui bahwa di dalam suatu senyawa obat itu memiliki struktur kimia yang mampu mengalami beberapa reaksi. Berikut ada 4 reaksi yang akan kami bahas. Yang pertama dehidrolisis, kedua dehidrasi, ketiga dekarboksilasi dan eliminasi, dan keempat oksidasi, di mana setiap struktur ini akan menunjukkan bagaimana proses penguraian suatu obat. Proses penguraian yang bagaimana? Proses penguraian yang sangat cepat terjadi atau yang sangat lambat terjadi. Semakin lama proses penguraian obat terjadi, maka semakin baik stabilitas dari obat tersebut. Semakin cepat reaksi penguraian yang terjadi, maka semakin turun juga stabilitas obat tersebut. Dan berikutnya akan dibahas satu persatu.
Reaksi-reaksi yang biasa terjadi yang dapat mengganggu stabilitas dari senyawa aktif obat dapat berupa reaksi hidrolisis dan reaksi dehidrasi. Reaksi hidrolisis ini dapat terjadi pada senyawa ester dan senyawa amida. Pada senyawa ester, reaksi hidrolisis dipengaruhi oleh lantai alkil R1 dan R2-nya. Di mana jika R1 dan R2 merupakan gugus penarik elektron, maka hidrolisis akan berlangsung lebih cepat. Namun jika R1 dan R2 ini merupakan gugus pendoror elektron, maka hidrolisis akan berjalan lebih lambat. Kemudian ini ada struktur amida, di mana hidrolisis pada amida ini lebih rendah dibandingkan hidrolisis yang dapat terjadi pada senyawa ester karena gugus karbonil dari amida lebih elektrofilitasnya itu lebih kecil dibandingkan pada karbonil pada ester. Kemudian dehidrasi. Dehidrasi ini adalah proses penghilangannya molekul air dari suatu senyawa. Ini adalah contoh reaksi dehidrasi pada urutan mesin. Selanjutnya adalah dekarboksilasi dan eliminasi serta oksidasi. Zat obat yang memiliki gugus asam karboksilat kadang-kadang rentan terhadap dekarboksilasi. Reaksi dekarboksilasi merupakan reaksi yang dapat menyebabkan hilangnya gugus karboksil dan melepaskan karbon dioksida dari suatu senyawa. Sedangkan reaksi eliminasi merupakan reaksi pelepasan atau pengeluaran molekul dari substrat. Berikut adalah contoh dari reaksi eliminasi. Yang pertama adalah trimelamol yang menghilangkan gugus hidroksimetilnya membentuk formaldehid. Selanjutnya ada levotiroksin yang menghilangkan iodin, kemudian ada turunan dari triazolin yang menghilangkan nitrogen membentuk turunan dari aziridin, dan ada ditioprap yang menghilangkan karbon disulfida. Kemudian adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini merupakan jalur degradasi kimia yang terkenal untuk farmasi, menyebabkan kehilangan satu atau lebih elektron yang dialami oleh suatu atom, molekul, ataupun ion. Contoh dari oksidasi adalah pada senyawa obat metildopa dan epinefrin, di mana kedua senyawa ini mudah teroksidasi membentuk winon. Di sini saya akan memberikan contoh bagaimana korelasi antara struktur obat dan reaktivitasnya. Di sini sudah ada struktur aspirin yang sangat mudah terhidrolisis di dalam air. Nah, hidrolisis sendiri adalah proses pemecahan air menjadi ion hidrogen atau H+, dan ion hidroksida atau OH-. Nah, mengapa aspirin sangat mudah terhidrolisis di dalam air? Karena aspirin memiliki gugus ester yang sangat reaktif pada proses hidrolisis ini. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi, di mana ini adalah struktur aspirin yang mengandung gugus benzen, gugus ester, dan gugus karboksilat. Pada proses hidrolisis, nanti ion hidroksida atau OH- akan menyerang gugus ester di struktur aspirin ini dan membentuk senyawa baru, yaitu asam asetat. Kemudian O ini akan mengalami kelebihan elektron atau kekurangan proton dan berikatan dengan ion hidrogen dari air ini dan membentuk senyawa baru, yaitu asam salisilat. Nah, di sini dapat kita lihat kan kalau aspirin itu sangatlah tidak stabil di dalam sediaan cair yang mengandung air, karena akan terdegradasi menjadi dua senyawa baru yang dua-duanya pun tidak memiliki efek farmakologis yang sama dibandingkan aspirin itu sendiri. Maka dari itu, apabila aspirin diformulasikan dalam sediaan cair, terutama yang mengandung air dan mengalami hidrolisis, maka ia tidak akan menimbulkan efek farmakologis yang kita inginkan. Terdapat senyawa baru dari turunan salisilat, yaitu asam pentanoil salisilat. Asam pentanoil salisilat merupakan hasil dari substitusi gugus hidroksil pada asam salisilat dengan gugus pentanoil. Asam pentanoil salisilat mempunyai rantai samping yang lebih panjang dibandingkan aspirin. Penurunan reaktivitas atom C karbonil terjadi karena adanya substitusi gugus pentanoil pada gugus hidroksil penoil. Nukleofil dalam hal ini air sukar menyerang untuk gugus pentanoil pada senyawa asam pentanoil salisilat dibandingkan dengan gugus asetil pada asam asetil salisilat atau aspirin. Jadi kesimpulan dalam kasus ini yaitu senyawa pentanoil salisilat lebih stabil dibandingkan dengan senyawa aspirin atau asam asetil salisilat. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan pada kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih.